Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islamic Center. Di konten kali ini kita akan membahas sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-Jamuh. Ia berasal dari Bani Salamah dan dia lahir 540 Masehi. Ia meninggal 3 Hijriah pada saat perang Uhud. Dan dia adalah sosok yang ikut dalam perang Uhud. Simak kisahnya dan selamat menonton. Amr bin Al-Jamuh, seorang pincang yang bertekad syahid. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga adalah Amr bin Al-Jamuh. Nabi Muhammad SAW dikelilingi para sahabat yang setia dan penuh pengorbanan dalam ikut memperjuangkan agama Allah. Bahkan para sahabat itu telah dijamin oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga adalah Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang yang pincang kakinya. Namun demikian, meski kondisi fisiknya tidak sempurna, ia memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk mendapatkan syahid. Sehingga Allah pun memuliakannya dengan syahid itu. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang pemuka Bani Salamah yang disegani. Ia adalah salah seorang pemimpin Yastrib pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, ia menyembah berhala Manat. Manat ini merupakan patung yang terbuat dari kayu yang indah dan mahal harganya. Hampir setiap hari patung itu dibersihkan dan diminyaki dengan wangi-wangian khusus dan mahal. Dikisahkan bahwa Amr bin Al-Jamuh memiliki 4 orang anak laki-laki, di antaranya Khalad, Muawwidz, Mu'adz, dan Abu Aiman. Anak-anaknya dan istrinya Hindun telah lebih dulu masuk Islam daripada Amr bin Al-Jamuh. Suatu hari, sang ayah mengetahui keislaman mereka. Saat mengetahui anaknya belajar agama Islam, ia meminta anaknya mengatakan tentang yang didengarnya. Anaknya bernama Mu'adz lantas membacakan surah Al-Fatihah. Amr bin Al-Jamuh terpesona mendengar surah tersebut, namun ia masih saja meminta petunjuk kepada berhala Manat. Hingga kemudian beberapa pemuda mengingat berhala Manat dengan bangkai anjing di sebuah sumur. Amr bin Al-Jamuh kemudian tersadar dan mulai berpikir bahwa berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak bisa melindungi dirinya dari aniaya orang lain. Ia akhirnya memutuskan masuk Islam. Amr bin Al-Jamuh membersihkan badan dan pakaian serta memaki wewangian sebelum menemui Rasulullah SAW. Ia pun menyesali dosa-dosanya selama dalam kemusyrikan. Setelah masuk Islam, ia mengerahkan seluruh hidupnya, hartanya, dan anak-anaknya dalam menaati perintah Allah dan Rasulnya. Pada perang Uhud, Amr bin Al-Jamuh memiliki niat ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Namun, anak-anaknya ingin menahannya agar tidak usah ikut berperang lantaran keadaan fisiknya. Mereka berkata kepada ayahnya, Allah memaafkanmu. Ketika Islam memasuki kota Yastrib, usia Amr bin Al-Jamuh sudah lewat 60 tahun, sehingga ia terbilang sudah rentah ditambah kondisi fisiknya yang pincang. Amr bin Al-Jamuh lantas datang menghadap Rasulullah sembari berkata, Wahai Rasulullah, anak-anak saya ingin menahan saya dari peperangan ini. Mereka menahan agar tidak ikut pergi bersamamu. Demi Allah, saya ingin melangkah dengan kepincangan saya ini dalam surga. Rasulullah SAW berkata, Allah telah memaafkanmu, engkau tidak diwajibkan berjihad. Rasulullah juga berkata kepada anak-anaknya, kamu tidak boleh menahannya, semoga Allah memberikan syahid kepadanya. Namun karena tekadnya, Rasulullah SAW kemudian mengizinkannya ikut serta dalam perang Uhud. Ia kemudian pergi menghadap kiblat sambil mengucapkan, Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan sia-sia. Ia lalu gugur sebagai syahid. Rasulullah kemudian melewati jasadnya, anak saudaranya, dan seorang hamba sahayanya dan mengubur mereka dalam satu kubur. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memakamkan jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Jamuh dalam satu liang lahat. Sebab semasa hidup mereka berdua adalah sahabat setia yang saling menyayangi. Ia juga dimakamkan satu liang dengan putranya Khalid bin Amr. Dengan demikian, riwayat itu mengandung dalil bahwa orang yang dimaafkan untuk tidak ikut berjihad ialah karena sakit atau pincang. Mereka boleh tetap ikut berperang namun tidak diwajibkan. Sementara itu, setelah 46 tahun berlalu, dikisahkan tanah pemakaman sahabat Nabi SAW ini dilanda banjir. Kaum muslimin terpaksa memindahkan jasad para syuhada. Saat itu Jabir bin Abdullah bin Haram, putra dari Abdullah bin Amr bin Haram, masih hidup. Ia dan keluarganya kemudian memindahkan jasad ayahnya dan syuhada lainnya. Saat hendak dipindahkan, mereka mendapati jasad para syuhada itu tetap utuh. Disebutkan bahwa tak sedikit pun dari tubuh mereka yang dimakan tanah. Bahkan
Mereka seperti tertidur nyenyak dengan bibir menyunggingkan senyum. Demikianlah video sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Amr bin Al-Jamuh. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.